mengharamkan yang halal jauh lebih besar dosanya daripada menghalalkan yang haram. Kenapa? Karena dengan mengharamkan yang halal, sifat Tuhan nampak di situ. Karena itu wewenang dia. Maka ini menjadi dasar bagi kita kepada orang-orang supaya jangan sembarang mengatakan bentar-bentar haram, bentar-bentar haram. Itu Bapak Ibu ketahui, saya sudah banyak baca, tidak saya katakan semuanya. Fatwa-fatwa yang mengharamkan MLM itu tak ada satupun mereka punya dalil Bapak Ibu mengharamkan LM dari yang sore, dari yang sahih mengharamkan MLM. Semuanya cuma mengira-ngira. Dan perlu istihad. Masuk dunia pengajian tentang perusahaan, dipelajari lah tasawur perusahaan itu. Umpamanya kan macam-macam itu. MLM dunia. Yang dari Amerika, yang dari Perancis, yang dari macam-macam lah. Bapak Ibu sekalian, saya tak ada pelajari mereka. Keluar, kena ada ini. Tetapi mereka tak menamparkan ada satu dalil baik dalam Quran atau dalam hadis MLM haram. Itu tak ada itu. Ada itu firman Allah, hadis Rasulullah, MLM haram. Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa apa? Masalah muamalah ini luas sekali. Dan MLM itu adalah teknis. Semuanya sepakat mereka mengatakan bahwa MLM itu tidak lain kecuali itu salah satu teknis pemasaran. Dan itu perlu dengan istihad. Dan yang namanya teknis, itu diserahkan Bapak Ibu sekalian kepada manusia. Maka Allah hanya di dalam masalah muamalah ini mengatur nilai. Itu bagaimana teknisnya? Dia diserahkan. Maka salah satunya adalah MLM yang dibuat oleh, itu kan kreasi orang Barat. Orang Barat ini kreatif. Kalau cari duit itu sering akal mereka. Karena mereka memang hidup untuk dunia. Maka tak ada masalah kita mengambil apa yang telah mereka temukan, apa yang telah mereka eksperimen, apa yang pengalaman mereka, boleh mereka lakukan, dan itu mereka punya sudah pengalaman, dan itu menguntungkan. Maka tidak ada masalah bagi kita. Kita ambil teknisnya, dan nanti kita bersihkan. Dan itulah agama kita. Maka di dalam bisnis ini sifatnya, untuk Bapak Ibu ketahui, bahwa di dalam masalah bisnis, rata-rata bisnis yang dihalalkan dalam syariat itu dulu ya sudah berlaku di zaman jahiliyah. Jual beli, adakah zaman jahiliyah? Ada. Jual beli salah. Oh, itu adalah tren, itu bisnis tren di zaman jahiliyah. Kemudian juga yang lain-lain Bapak Ibu sekalian, sekali. Tapi datang Islam, tidak dipakai dalam Islam itu apa bisnis jahiliyah. Rata-rata semua dalam kita fikir itu sudah berlaku di zaman jahiliyah. Datang Islam meluruskan, membersih. Maka apa yang nanti ada kotoran-kotoran, nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, dihilangkan nilai itu, diganti dengan nilai yang dipesankan oleh Islam. Kalau ibaratnya Bapak Ibu sekalian, muamalah dibuat oleh manusia ini, kalau dia ada di situ hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka itu disebut, kalau istilah air itu namanya bukan air najis, tapi air mutanajis. Ambil air mutanajis, asalnya suci, tapi masuk najis. Maka ketika air itu masuk najis, sepakat ulama mengatakan, kalau ada alat, kemudian ada teknologi yang bisa memisahkan najis dari air itu, dan membersihkan kembali air itu, maka air itu kembali menjadi bersih. Kalau ada zat umpamanya begini, ada zat yang haram. Tapi kalau seandainya kita ingin menjadikan suci, salah satunya apa? Kata ulama, di dalam mensucikan zat yang bercampur dengan haram, maka diperbanyak air di sana sehingga zat itu melebur, sehingga air itu menjadi suci dan bisa dikeluarkan. Artinya apa? Bahwa salah satu diajarkan oleh agama kita bukan menolak apa yang dibuat oleh orang lain, khususnya di dalam muamalah, tapi ambil seluruh pengalaman orang. Tetapi ketika kamu seorang Muslim yang komit dengan syariah, kamu harus ada, apabila ada nilai-nilai bertentangan syariat, kita bersihkan dan kita arahkan itu pada syariah. Itulah yang terjadi. Ada bangsa di A, bagi itu Bapak Ibu sekalian, bukan orang Islam yang merancang.
Maka termasuk dari ini MLM, kenapa begitu MLM syariah? MLM yang kita jadikan, dan alhamdulillah MUI, Majelis Ulama Indonesia dengan DSN-nya telah Bapak Ibu sekalian berusaha, dan mereka telah memenuhi hajat orang banyak. Karena dengan menyebarnya bisnis MLM ini di mana-mana, sehingga Majelis Ulama DSN-nya rawat, kemudian rapat-rapat musyawarah, kemudian merumuskan, sehingga menemukan mereka rumusan MLM syariah dengan 13 kriteria. Maka di sini Bapak Ibu ditantang lagi Bapak Ibu ini yang tergabung dalam corporate speaker untuk memuasai. Tapi ada beberapa langkah Bapak Ibu untuk menjelaskan syariahnya bisnis kita. Yang pertama tadi saya sudah bilang sama Pak Amir, dan Pak Amir juga mengingatkan, Bapak Agung setuju, karena sekarang itu ketika kita mengajak orang untuk bergabung dengan HNI, apa pertanyaan banyak orang kepada Bapak Ibu? Saya paling banyak ini masuk ke WA saya, apa pertanyaan Ustaz? Ini HNI ini MLM atau tidak, kan itu? Ini MLM, ini HNI. Kalau kita jawab MLM, apa kata mereka? Langsung mereka menolak. Karena dalam framing mereka bahwa yang namanya MLM haram. Jadi gimana cara nih Pak Abed? Kita mau apa namanya? Jangan sebut-sebut lagi MLM. Halal network. Tapi kok berjenjang-jenjang juga Pak Ustaz. Ada situlah kita. Nanti diskusi panjang itu kulai. Kenapa berjenjang? Kenapa harus tidak seperti bisnis profesional? Ada seorang ustaz kemarin itu mengejar saya terus dia. Roma katanya, jangan MLM supaya ini paji. Gimana? Karena dia juga tidak mengenal. So ustaz terkenal itu. Saya pengen ngajak dia sebenarnya ke ini, tapi dia tidak bisa lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, komunitas kita ini yang bergabung dengan kita adalah komunitas religius. Mereka bergabung dengan kita karena mereka mencari syariah. Mereka ingin memakai produk-produk yang halal. Mereka ingin berkecimpung dalam bisnis mencari penghasilan rezeki, tapi mereka pastikan rezeki itu halal. Itu ngeri. Tidak diterima. Tidak ada guna orang sholat kalau dia makan yang haram. Atau gimana orang bisa masuk kalau sudah kita bisa MLM haram. Dan ada yang ceramah, kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi. Itu mana Bapak Ibu nanti itu mengkombinasikan MLM haram, tapi satu sisi setiap daging yang muncul tumbuh dari barang haram, neraka tempatnya. Sudah itu menjauh mereka dari. Sekarang itu image banyak orang bahwa produk kita itu hanya terbatas pada member-member yang sudah bergabung. Kalau tidak ada di tangan member, produk kita tidak bisa didapatkan. Padahal mereka mengakui banyak sekali, atau masyarakat sekarang sudah secara umum yang mengenal produk HMI, mereka atuh. Saya bilang sama Pak Alif, itu Sevel itu. Kalau orang sudah minum Sevel, itu tidak mungkin minum Sevel lagi. Ada dua produk yang selalu baca masyarakat itu kalau menyebut HND Sevel satu, MHS satu. Luar biasa ini. Terasa betul, apalagi yang suka-suka mobil. Terasa oleh mereka itu manfaat Sevel. Tapi ketika mereka terpesan bahwa ini dipasarkan di FTL, di mana kami bisa dapatkan, di mana kami bisa dapatkan. Tapi ada solusi retail tadi. Kemudian ada solusi kios Pak Amir ya. Ini tapi tidak pula bertentangan dengan BC. Karena kalau bertentangan nanti ada kios, ada BC, akan masalah juga. Berupanya kios akan ada di daerah-daerah yang memang BC tidak ada. Supaya apa? Nah, ini juga strategi bisnis kita. Supaya produk-produk kita ini dengan mudah sampai kepada konsumen yang memerlukan. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita syariah. Karena salah satu ciri daripada bisnis syariah itu, bisnis yang berusaha memudahkan produk-produk mereka sampai di tangan produsen. Dan sebenarnya kita dengan memakai multi level marketing ini, sebagian orang dia bisa dua arah.
MLM produk menjadi mahal. Kan itu kesannya kan? Tapi ini bagi MLM yang memakai sistem entah benar. Seperti Grabida. Yang menjadikan produk-produk hanya simbolis. Tapi bagi kita, produk adalah menjadi core inti daripada bisnis kita. Itu bukan hanya menjanjikan seperti royalti, bonus-bonus, tetapi core daripada bisnis kita ini adalah produk. Maka produk itu salah satu nanti indikatornya bahwa dia syariah, kita mudahkan sampai ya. Kemudian juga dengan MLM, kenapa kita MLM? Untuk supaya produk itu bisa sampai kepada tangan produsen. Di satu sisi produk itu sangat berkualitas dan thayyib, halal dan thayyiban. Kemudian di satu sisi bisa dijangkau dengan harga yang lebih murah. Kalau orang memanfaatkan MLM, menjadikan MLM untuk memaaf harga barang dan multi level ini mereka memanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat gharar, memanfaatkan merekrut harta orang secara batin. Tetapi HRI sebaliknya, MLM dijadikan untuk betul-betul mempraktekkan maqasid syariah dan tijarah. Apa salah satu maqasid syariah dan tijarah? Memudahkan sampainya, karena semua orang berhak untuk menjadi pemasar. Semua orang, setiap member berhak menjadi distributor. Kemudian setiap member, apalagi nanti ada lagi yang namanya retail ini, program retail ini semuanya membuat kita bisa meyakinkan orang nanti syariahnya. Karena ini yang dipertanyakan ini oleh banyak orang kepada saya, karena saya pada berdebat dengan seseorang, kenapa Ustaz? Dia ulang-ulang terus. Kenapa tidak dijual retail ya Pak Ustaz? Tidak dijual retail. Saya katakan bahwa kita bisa menjual retail. Tidak ada masalah. Tapi cuman kalau Anda membeli secara retail, tidak mau masuk bergabung dengan apa, kamu mendapatkan produk kamu dengan mudah. Tapi harga konsumen kan begitu. Kan tidak ada bahan terhalang. Kalau ada orang tidak member, terhalang di mana punya produk kita. Malah mungkin member-member ini lagi senang. Kenapa kalau konsumen beli banyak untuknya? Itu kenapa konsumen? Tapi malah kita mendorong dan tidak memaksa. Kalau ada bayar, memakai produk, tentu Pak harus beli. Kalau beli, kita pilih. Mau jadi member, mendapat macam-macam fasilitas. Ada harga member, kemudian punya kesempatan pula untuk menjadi distributor. Luar biasa, mencari rezeki pula di situ. Kebutuhan produk didapatkan, kemudian punya kesempatan pula untuk memasarkan dan menjadi pedana. Inilah salah satu misi daripada HNI yang kita harus hafal. Bahwa misi HNI untuk mencetak para pengusaha. Itu yang harus dalam benak kita. Dan ketika kita mengajarkan orang-orang untuk mensosialisasikan kita, tidak harus sekarang Google masuk. MLM. Klik haram. Itu yang membuat orang ngeri. Tak ada kemarin dengan jaringan yang begitu sudah besar, maka dia tak tahan lagi. Karena setiap orang dia ikut pengajian di sekolah, terus ikut pengajian. Tapi di sekolah itu mengharapkan MLM. Asal masuk di majlis itu punya orang kritik dia. Ngaji MLM, akhirnya tahan dia. Akhirnya dia bubar ke seluruh jaringan. Jadi dah kita jadi masalah dah tahan. Kenapa tahan memang orang pada waktu itu dipringkan mereka serius kawan. Dipringkan itu web yang di situ ada fatwa-fatwa haram. Dan memang pada terakal. Dan fatwa-fatwa yang menjelaskan halal, maka tidak muncul di internet. Kecuali kita tahu, padahal Bapak Ibu sekalian, fatwa-fatwa itu kan berkenaan dengan tasawur, yaitu yang namanya lembaga fatwa atau lembaga ataupun perorangan sebaik seorang mufti dan ulama, ketika dia mengatakan sesuatu itu haram,
Itu kan sesuai dengan masalah, gambaran masalah yang diberikan kepada mereka. Maka tentukan sesuai dengan perusahaan MLM mana yang diajukan kepada mereka. Dan mereka mengakui bahwa MLM ini adalah sesuatu yang termasuk bisnis yang mu'abbad. Dalam memahaminya, mu'abbad itu apa? Rumit. Karena banyak sekali teknis-teknisnya. Nah, sehingga sebagian mereka mengakui tidak bisa kita general semuanya haram. Dan tidak bisa pula kita general semuanya. Nah, itulah yang membuat mereka mendorong, mereka membuat kriteria. Salah satu yang membuat kriteria, saya lihat, itu lembaga fatwa yang ada di Yordania. Nah, itu saya lihat itu dia objektif. Satu sisi dia mengatakan bahwa banyak MLM yang haram, maka untuk apakah memungkinkan sebuah bisnis MLM itu menjadi bisnis syariah, maka dia buat kriteria. Kriteria itu sudah dimuat semua kriteria yang saya lihat, mereka buat 5 kriteria cuma. Dan 5 kriteria itu sudah masuk dalam 13 kriteria yang dibuat oleh MUI. Nah, maka Bapak Ibu nanti googling saja 13 kriteria yang diputuskan oleh MUI dalam fatwanya. Kalau bisa nanti ini corporate speaker ini memang menguasai fatwa tentang MLM halal dengan 13 kriteria. Itu fatwa nomor berapa? Tahun berapa? Ini supaya meyakinkan itu hafal itu. Itu fatwa nomor 75, ya kan? MUI DSN garis miring 7 Romawi garis miring 2009. Nanti juga begitu sertifikasi kita. Berapa nomor sertifikat kita? SK nomor berapa DSN? Oke, sampai apa? Pakai dia benar. Itu nanti kalau sudah menjadi speaker, corporate speaker, itu dikuasai. Kita sudah memiliki sertifikat. Sertifikat kita nomor sekian. Dan sertifikat kita adalah sertifikat nomor 1 dari urutan seluruh MLM yang diberi label sertifikat syariah oleh DSN. Itu harus kita bisa meyakinkan. Jadi ada beberapa hal untuk menjamin syariah ini kita sampaikan kepada masyarakat. Tentu pertama sekali tentang legalitas ya. Legalitas ini sangat penting sekali Bapak Ibu kuasai. Pak Amir ya, kalau gitu ini mereka di Mekah semua. Pertama, legalitas operasional perusahaan kita. Ini penting ini. Benar di-share itu fotokopi surat dari Kementerian Perdagangan, izin operasional Kementerian Industri ya. Kemudian 3 SK kita di-apply, artinya bahwa perusahaan kita ini adalah perusahaan resmi.